Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Cincin Vincent. Seperti biasa kita akan bincang-bincang ringan ya seputar hobi akuaris kita. Dan kali ini yang mau saya obrolin dengan kalian itu adalah mengenai conductivity atau konduktivitas. Ini pernah ada yang request minta dibahas tentang konduktivitas dan hubungannya dengan ikan kita ya. Oke, sekarang saya coba tepati janji nih untuk membahasnya ya. Nah, kalau dengar istilahnya yaitu konduktivitas ya, maka secara otomatis apa yang terpikir di dalam otak kita itu adalah konduksi listrik ya. Jadi yang kebayang tuh konduktor atau penghantar listrik. Dan semua orang juga tahu ya kalau air itu adalah penghantar listrik yang baik, sama baiknya dengan logam. Bahkan listrik yang mengalir di dalam air tuh punya efek diperbesar gitu kekuatannya. Jadi mungkin kita akan makin bingung nih, apa hubungannya nih antara air, ikan, dan listrik ya di hobi kita ini ya. Apakah dia termasuk sebagai salah satu parameter air gitu? Pentingkah? Sebenarnya penting enggaknya ini kan tergantung kebutuhan kalian sih ya. Buat yang sekedar hobi memelihara ikan yang santai-santai aja, melihat pertumbuhan ikannya berjalan secara normal, maka bisa dikatakan konduktivitas ini nggak penting sama sekali gitu. Namun buat mereka yang kepingin ikannya cepat besar, karena pertumbuhan normal pasti dirasanya lambat ya, lambat banget buat mereka nih, maka konduktivitas ini bisa jadi cukup penting, karena ini adalah salah satu hidden factor atau faktor tersembunyi yang nggak diketahui banyak orang juga. Jadi kalau selama ini kita udah mengetahui cukup banyak ya mengenai faktor-faktor yang mempercepat ikan kita menjadi besar, seperti pakan ya, tentu saja pakan ini kan nomor satu, kualitas air gitu, dan TDS yang rendah ya, soft water. Ternyata ada satu lagi yaitu conductivity atau konduktivitas ini ya. Nah, bagaimana sih sebenarnya dan apa sih konduktivitas ini? Yuk, mari kita langsung bahas aja ya. Oke. Konduktivitas tadi di awal udah saya singgung tentang masalah konduktor ya, penghantar listrik yang baik. Jadi air memang adalah salah satu media konduktor yang baik. Air pasti bisa menjadi media untuk menghantarkan listrik, namun sebenarnya kemampuan menghantarkan listrik kepada air ini adalah disebabkan oleh seberapa tingginya tingkat garam atau salinitas yang terkandung di dalam air tersebut. Jadi kalau pada air tawar salinitasnya kan biasanya dianggap 0 ya. Sebenarnya ada salinitasnya sekitar 0,5 per mil, atau biasa tuh maksimumnya di bawah 3 per mil gitu. Satuannya bisa disebut per mil atau PPT, sama aja. Sedangkan untuk air laut tuh salinitasnya tuh sekitar di atas 30 per mil atau 30 ppt. Nah, kalau pada air murni itu salinitasnya benar-benar 0. Jadi air murni ini benar-benar terdiri dari H2O aja ya, hidrogen dan oksigen gitu. Tapi kalau air di akuarium atau air di kolam kita kan nggak benar-benar murni H2O aja kan. Kan banyak ada kandungan terlarut di dalamnya tuh, seperti amonia, nitrit gitu, nitrat yang biasa ada tuh ya, nitrogen gitu, ada karbon gitu, dan lain-lain. Dimana kalau airnya menguap, maka kandungan-kandungan terlarut ini akan tampak seperti butiran kristal, atau bisa kita bilang lapisan garam. Nanti bentuknya kayak kerak gitu di dinding akuarium ya, kayak gitu. Jadi intinya air akuarium atau air kolam itu nggak mungkin 0 juga salinitasnya, pasti lebih dari 0. Ya umumnya sekitar 0,5 lah gitu ya. Makanya kalau pemberian garam nih buat perawatan kan paling banyak cuma boleh 0,1%-nya ya.
Kan saya udah pernah infokan juga dulu di video saya mengenai garam. Nah, intinya dengan makin banyak kandungan terlarut atau garam yang terkandung di dalam air kita, maka daya konduktivitasnya juga makin tinggi. Kenapa? Karena kerapatan gaya tarik menarik antara ion molekul itu makin erat dan makin rapat ya. Nah, air yang punya kandungan ion lebih banyak ini jelas lebih padat, jadi atau lebih kental. Sedangkan air yang lebih sedikit kandungan ionnya ya jelas lebih cair. Air yang lebih cair dinamakan air yang berdensitas rendah, sedangkan air yang lebih kental ya kita bilang air yang berdensitas tinggi. Jadi bila kita punya satu wadah, terus di tengahnya ada membran seperti kain gitu ya, yang punya kerapatan cukup tinggi gitu. Lalu kita masukkan air nih yang berdensitas rendah di kiri dan air yang berdensitas tinggi di kanan misalnya. Maka yang terjadi, kedua air ini sama sekali nggak akan menyeberang, jadi nggak mau bercampur gitu. Karena perbedaan densitas atau kerapatan ion mereka masing-masing. Yang di kanan karena densitasnya tinggi, seolah-olah di sisi yang bersebelahan dengan air densitas rendahnya ini, itu seolah-olah kayak ada dindingnya gitu, yang nggak bisa ditembus sama si air dari kiri gitu. Lalu bagaimana kalau kita pelan-pelan alirkan air dari kiri ya, melalui atas nih ke kanan gitu. Nah, maka yang terjadi nanti, air di kanan nih, itu juga akan memberikan batasan tuh. Jadi dia seperti terbagi dua, ada bagian atas dan bagian bawah, dimana kedua air ini tidak mau menyatu gitu. Ya kecuali tentu aja kalau kita aduk ya, diaduk yang keras pakai sendok gitu. Jadi sama seperti larutan air dan gula cair gitu, masing-masing bikin batasan areanya sendiri gitu. Nah, sekarang kita masuk ke contoh nyata ya, yang di dalam hobi kita. Jadi sebenarnya di dalam tubuh ikan itu juga ada cairan, yaitu cairan tubuh. Manusia juga ada kan? Kita juga punya cairan tubuh yang terdiri dari darah gitu ya, air yang kita minum gitu. Kan sebagian besar tubuh kita malah terdiri dari cairan tubuh gitu. Nah, semua makhluk hidup juga punya cairan tubuh di dalam tubuhnya gitu. Demikian juga dengan ikan yang kita pelihara. Nah, karena dia di dalam air, kedua cairan ini berbeda. Jadi ada dua jenis cairan di sini. Cairan yang berada di luar tubuh si ikan, yaitu air kolam atau air akuarium, dengan cairan yang berada di dalam tubuh si ikan. Ya kan? Nah, dan mana yang lebih tinggi densitasnya? Tentu saja cairan yang berada di dalam tubuh si ikan. Karena cairan tubuh si ikan pastinya nih lebih kental daripada air yang ada di luar tubuh gitu. Ya, kalau kedua jenis cairan ini sama ya densitasnya ya, kecairannya sama gitu, maka air bisa menembus tuh, masuk maupun keluar tubuh kapan saja gitu. Nah ini bahaya. Artinya seperti terjadi kebocoran ya dari dalam tubuh ikan keluar gitu. Kalau begini kan darahnya juga bisa keluar gitu, ke larut ke air. Bahaya dong. Matilah ikannya kalau darahnya keluar semua gitu. Jadi otomatis nggak bisa begitu. Ada sistem yang bekerja di sini. Namanya sistemnya tuh osmoregulasi, yang mengatur mengenai tekanan osmosis pada tubuh ikan. Nah, cairan tubuh si ikan yang berada di dalam kan lebih kental atau lebih tinggi densitasnya. Maka kerapatan dan kekuatan ion yang ada di dalam itu juga lebih kuat, saling mengikat nih agar tidak keluar dari tubuh si ikan gitu. Nah, demikian juga air yang berada di luar tubuh ya, yang lebih encer, ini nggak bisa masuk menembus tubuh ikan melalui kulit gitu. Karena selain prinsip semi permeable seperti contoh dua larutan tadi ya, kulit ikan juga senantiasa tuh memproduksi lendir kan.
memproduksi lendir yang cukup untuk melindungi cairan di dalam agar tidak tercampur dengan cairan di luar. Nah, ikan ini kan hidupnya di dalam air. Jadi pada ikan ini setiap saat tuh akan masuk juga sejumlah air yang cukup banyak ya ke dalam tubuhnya. Dari mulut, dari insang yang terutama gitu. Nah, kalau ada yang masuk, ya tentu harus ada yang dikeluarkan. Kalau nggak bisa kembung dong si ikan. Lama-lama pecah sendiri, kayak balon plastik kelebihan muatan gitu kan. Jadi akan ada proses imbang, di mana ikan akan senantiasa pipis ya, itu melalui urine pores gitu, yang ada dekat area dubur. Dan pipis ikan itu benar-benar sangat cair, lebih cair daripada air di sekitarnya gitu. Densitasnya tuh mirip dengan air murni gitu. Jadi sebanyak mungkin air yang masuk, kalau bisa segera keluar melalui pipis ini, biar mudah keluarnya ya, makanya pipisnya sangat cair gitu. Selain pipis, tentu aja ada juga dalam bentuk produksi lendir ya. Lalu ada juga dalam bentuk pup ya. Nah, jadi pada saat air dari luar masuk, ikan punya kesempatan nih buat buang mineral-mineral yang tidak dibutuhkan di dalam tubuh gitu. Misalnya amonia gitu, atau nitrogen ya, yang dibuang dalam bentuk pipis, pup gitu, dan lendir tadi ya. Nah, walaupun semua proses ini sebenarnya terjadi secara otomatis, udah pasti nggak dikontrol secara manual ya sama si ikan gitu. Nah, semua proses ini butuh energi. Dan dari mana energi ini berasal? Ya tentunya dari makanan yang kita berikan ke mereka kan. Nah, jadi sekarang kita mulai mengerti nih, kalau ikan lagi bermasalah, lagi sakit ya misalnya, kan produksi lendirnya terganggu tuh, entah berlebihan atau entah kurang gitu. Nah, maka sistem osmoregulasinya juga bisa terganggu. Kalau tekanan osmosisnya nggak stabil, cairan di dalam tubuh bisa keluar. Nah, ikan bisa mengalami kehilangan sejumlah cairan tubuh. Nah, ini bahaya. Jadi, dalam kondisi normal, di mana salinitas air tawar sudah sesuai dengan skala normalnya, proses osmoregulasi ini saja sebenarnya sudah secara otomatis butuh energi, buang tenaga kan. Apalagi kalau kita sering salah ya dalam penggunaan garam ya buat akuarium atau kolam kita. Kalau kebanyakan garam yang diberikan, tentu salinitas air itu di akuarium atau di kolam kan jadi naik melebihi batas normal. Nah, densitas air di luar tubuh jadi naik. Keseimbangan tekanan osmosis terganggu. Air yang masuk melalui insang udah bukan air yang cair lagi, tapi air yang lebih kental. Sampai di dalam, organ dalam ikan juga akan bekerja lebih keras supaya bisa mengeluarkan pipis, pup, dan produksi lendir ya. Yang harusnya dalam keadaan normal nih semua ini mudah dilakukan gitu. Tapi kalau airnya lebih kental, ya tentu sulit memproduksi lendir yang licin. Harus kerja lebih keras supaya bisa memproduksi urin yang lebih cair gitu. Nah, dan juga nanti akan ada lebih sedikit material yang bisa dibungkus ya untuk bisa dikeluarkan bersama dengan pup. Karena ada material lain yang keburu ikutan keluar bersama pup itu, garam tadi yang bentuknya kental gitu. Intinya semua proses yang lebih berat ini otomatis butuh energi yang lebih banyak daripada pada saat proses normal. Artinya, makanan yang kita berikan yang tadinya bisa terpakai buat pertumbuhan si ikan malah terpakai buat hal yang nggak perlu, tapi harus dilakukan. Kalau nggak ntar keseimbangan osmosisnya terganggu, ikannya sakit lalu mati. Jadi yang punya keinginan mau ikannya cepat besar, jangan iseng suka nambah-nambahin garam ikan dengan alasan buat kesehatan. Karena
ikan itu kan senantiasa bergerak di dalam air. Jadi pastinya energi yang dipakai itu sangat banyak. Padahal energi ini dibutuhkan agar si ikan cepat besar, ya. Memang saat kita kasih makan, secara logika energinya akan pulih lagi, seolah-olah kita pikirnya udah full lagi gitu, ya. Nah, jadi sekarang kita mesti tahu seberapa besar sih energi yang pulih saat proses normal, gitu. Dan seberapa besar sih energi yang pulih saat kita menambahkan garam ke air sehingga salinitasnya naik. Nah, ini ada orang yang bernama Claude E. Boyd, PhD. Beliau yang menulis jurnal penelitian tentang konduktivitas ini ya, di tanggal 6 Oktober 2017. Nah, beliau memberikan data tabel sebagai berikut nih. Jadi di salinitas normal saja yang 0,5 ppt ini ya, energi yang pulih dari makanan itu cuma 33,4% loh. Ini kan akan sangat baik kalau 33,4% ini segera dipakai buat pertumbuhan ya, biar dia cepat besar gitu. Tapi kalau dipakai buat osmoregulasi, ya sayang. Lalu kita lihat lagi kalau salinitasnya naik jadi 4,5% misalnya. Nah ini cadangan energi yang tersisa cuma 22,2%. Jadi kesimpulannya di sini kita tahu kalau sebenarnya ada satu faktor lagi yang tidak kelihatan mata dan menjadi faktor penunjang juga dalam pertumbuhan ikan, yaitu salinitas tadi ya. Proses yang terjadi ternyata adalah keseimbangan osmoregulasi, di mana cara kerjanya melalui prinsip konduktivitas ion-ion yang ada di dalam air. Nah makanya catatannya ditambah nih buat yang mau buruan ikannya cepat besar. Jadi bukan cuma faktor makanan, TDS atau soft water ya, tapi juga sekarang ada yang namanya konduktivitas. Makanya jangan iseng-iseng nambahin garam melulu ke ikannya. Jarang-jarang boleh, 0,1% aja maksimum kalau buat perawatan berkala. Kalau bisa ya sekalian dicek level salinitasnya ya. Oke, saya rasa udah cukup ya pembahasan kita mengenai konduktivitas ini. Utang saya lunas lagi. Moga-moga informasi ini cukup bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita mengenai dunia akuaris di hobi kita ini. Saya sudahi dulu pertemuan kita, akan kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih sudah menonton. Salam akuaris.